Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Raja segala Raja yang akan datang kembali ke dunia ini sebagai hakim bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkan kami, agar kami senantiasa memuji, meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau. Kami tidak pernah akan melupakan cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau memberikan karunia-karunia bagi kami untuk melayani. Tolong kami Tuhan tidak menyia-nyiakan berkat dan anugerah-Mu, agar kami sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Lebih heran lagi menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil, menceritakan cinta kasih-Mu kepada dunia ini selagi kami ada kesempatan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang akan kami pelajari bersama. Pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Ya, silakan duduk saudara. Ya, thank you teman-teman. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud, Mazmur 103. Mazmur yang sangat terkenal, ya, ditulis pada masa tuanya, ketika dia mengenang kembali bagaimana pekerjaan Tuhan, karya Tuhan dalam hidupnya. Dan Roh Kudus memberi inspirasi kepada Raja Daud untuk menuliskan Mazmur ini. Mari kita membaca bersama-sama dengan sehati, dengan menikmati firman Tuhan, mengunyah dalam jiwa dan hati kita masing-masing. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, sama-sama. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ketiga, yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saya waktu masih SD dan SMP itu kalau mandi dan bercermin, saya suka ngomong sama diri sendiri. Saudara suka bicara sama diri sendiri gak? Waktu kecil itu saya kurus, ya ceking, hitam dekil. Lalu waktu ngomong di cermin itu saya bilang, kamu kok hitam dekil jelek gitu ya. Tapi jangan khawatir, saya gak pesimis, saya gak minder. Lalu saya bilang, Edi kamu bakal jadi dokter. Cita-citaku dokter. Karena waktu itu dokter adalah orang yang punya duit banyak. Untuk apa jadi dokter? Kumpulkan duit, cita-cita saya. Kalau belum meninggal, sebelum meninggal ini harus bisa keliling dunia. Wah, menikmati dunia. Jadi fokus saya waktu itu adalah dunia dan segala materi. Tapi setelah saya percaya Tuhan Yesus, berubah jadi mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Saudara pernah gak ngomong sama diri sendiri? Atau sekarang ini setiap mandi ngomong sama diri sendiri? Itu normal. 1, 2, 3. Itu normal. Sebab kita adalah manusia yang subjektif sekaligus objektif. Subjek dan objek itu ciptaan Tuhan yang sangat unik. Jadi kita bisa ngomong sama diri sendiri. Itu yang terjadi pada Daud. Ketika dia berkata kepada jiwanya, kepada pikirannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, itu hati. Lalu dia bilang, jangan lupakan kebaikan Tuhan, itu otak. Jadi memuji Tuhan itu harus pakai hati dan otak. Bukan asal bunyi. Bukan asbun, 1, 2, 3. Bukan asbun. Memuji dengan segenap hati, memuji dengan segenap jiwa. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bukan asal nyanyi. Gak pakai pikiran, gak sempat mikir. Ada orang ke kasino. Lalu dia main judi, menang. Main jackpot, menang. Main ini menang. Lalu saking senangnya, dia ingat lagu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Cereng. Bisa gak saudara? Saudara pernah gitu gak? Mulut memuji Tuhan tapi yang dilakukan adalah
Tidak sesuai firman Tuhan. Bukan itu. Ya, firman Tuhan mengatakan, pujilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Dan kata pujilah dari yang kita baca tadi itu muncul 3 kali dalam bentuk perintah. Perintah artinya apa? Harus. Bukan pilihan, bukan tawar-menawar. Ya Pak, saya belum bisa puji Tuhan. Pak, saya gak mau puji Tuhan. Tunggulah kalau suara saya sudah sebagus siapa, Shirley Turangan atau siapa gitu ya. Atau artis siapa gitu. Bukan. Harus. Mau gak mau. Kenapa? Sebab kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Kita diselamatkan untuk memuji Tuhan. Bapak ngomongnya sih gampang. Belum pernah mengalami seperti saya sih. Bapak belum pernah susah, belum pernah sakit, belum pernah kena COVID. Belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Saya ini susah Pak. Menjanda, menduda itu sudah lama. Hidup sendiri. Tiap hari mandi di kamar mandi deg-degan. Kalau gue kepleset gimana? Ya kan? Mau tidur mikir kalau besok gak bangun gimana. Siapa dapat warisanku, siapa dapat mobilku, siapa dapat akun bankku. Anak-anakku kurang ajar Pak. Ya, gak ada yang berbakti. Gak ada yang hormat orang tua. Cucu-cucu apalagi. Susah lah anak sekarang. Namanya juga generasi Z. Gen Z. Bapak gak mengalami seperti saya sih. Susah, kecewa. Saudaraku, memang kadang kita menghadapi banyak kesulitan, betul? Kesedihan, kekecewaan. Tapi kalau Tuhan beri kekuatan dan pertolongan, tetap bisa memuji Tuhan. 1, 2, 3, tetap bisa memuji Tuhan. Kemarin di pemakaman Om Tan, kalau sudah hadir, ada sebuah lagu bagus ya. Ya, dinyanyikan oleh paduan suara kita. Saya terima kasih teman-teman hadir banyak untuk mensupport dan mendukung ya. Lebih 20 orang kali itu paduan suaranya atau vokal grupnya ya. Ada lagu nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Ditulis oleh seorang yang bernama Spafford. Dia lawyer yang terkenal, yang sukses, businessman yang sukses di Chicago, punya 5 anak, 1 laki, 4 perempuan, tapi yang laki kemudian kena pneumonia, mati. Lalu tahun yang sama, bisnisnya habis, ikut terbakar dalam kebakaran Chicago yang besar. Lalu istri dan 4 anaknya mau jalan-jalan ke Eropa 2 tahun kemudian. Naik kapal, lewat Atlantik, kemudian terjadi badai, kapal itu kemudian tenggelam, 4 anaknya mati. Istri cuma kirim telegram, belum ada handphone waktu itu. Spafford terima berita itu, hatinya bergetar, dia sedih. Itu pun telegram setelah hampir 2 minggu. Baru tiba di Inggris istrinya. Suaminya susul pakai kapal. Lewat tempat yang sama. Badai besar itu. Lahir lagu ini. Sehingga dia menyanyikan lagu yang kemudian terkenal ke seluruh dunia. Hampir di semua pemakaman menyanyikan lagu ini. Hampir di semua penghiburan menyanyikan lagu ini. It is well with my soul. Together. It is well with my soul. Memuji Tuhan di waktu susah. Semua anak mati. Luar biasa. Yakin bisa kalau mau. Jadi memuji Tuhan itu adalah sebuah keharusan. Dan Daud kemudian memberikan kita 3 alasan di sini. Yang pertama, karena kita sudah diselamatkan. Jadi kalau orang tanya, kenapa sih lu orang Kristen nyanyi-nyanyi terus? Susah nyanyi, ya kan? Sedih nyanyi, senang nyanyi, mati juga nyanyi. Sebab kita sudah diselamatkan Tuhan. 1, 2, 3. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Ayat 3a, Tuhan mengampuni kesalahan. Daud mengalami itu ketika dia berdosa, berzina dengan Batseba, membunuh Uria, melakukan banyak dosa yang lain. Tapi ketika dia merenungkan, terima kasih Tuhan Engkau mengampuni aku. Tuhan mesembuhkan penyakit kita. Jasmani, tapi yang paling penting apa? Rohani. Daud mengalami itu.
Dan ayat 4a, Tuhan menebus kita dari lubang kubur. Melepaskan kita dari maut. Dan Daud mengalami itu. Baik di bumi, secara fisikal dia mengalami itu. Dan dia juga mengalami secara spiritual. Sepanjang hidupnya, dia mengalami karya Tuhan. Saudaraku, saya tidak tahu hari ini kamu sungguh-sungguh selamat gak duduk di tempat ini. Kalau hari ini saudara pulang dan malam ini tidur, tidak bangun lagi besok. Saudara yakin di surga gak? Halo? Kalau tidak, dengan hati yang rendah saya katakan, terima Tuhan Yesus. Terima salibnya yang sudah mati bagimu, menebusmu. Dan terima kebangkitannya. Itu kata Alkitab. Barang siapa yang mengaku dengan mulut. Jangan malu, jangan sungkan. Mengaku dengan mulut. Percaya dengan hati. Yesus mati bagimu dan bangkit bagimu. Maka engkau pasti diselamatkan. Amin. Saya rindu saudara sungguh-sungguh diselamatkan. Itu yang menjadi kekuatan. Itu yang menjadi dorongan, motivasi. Kita selalu memuji Tuhan. Suatu hari seorang bapak ajak temannya, juga seorang bapak teman kantor, ke rumahnya makan malam. Ya, katakanlah si A ajak si B. Lalu sampai di rumah A, pintu dibuka, A melihat istrinya lalu berkata dengan manis, "Hai istriku, apa kabar? Hari ini hari yang indah dan kamu kelihatan cakep. Saya bawa teman mau makan malam." Ya kan? Lalu dia cium istrinya, dia hak istrinya siapkan makan malam. Lalu setelah makan, ya, dia memuji istrinya, "Oh, makanannya enak. Ya, terima kasih istriku." Begitu manis, begitu indah. Relasi itu. Lalu waktu istrinya gak ada, si B tanya sama si A. Kenapa kamu begitu manis dan baik sama istrimu? Lalu si A bilang, itu sudah selayaknya. Ya, dia mengatur rumah tangga, masak, dia ngatur anak-anak. Ya. Saya harus menghargai, itu sudah selayaknya. Sehingga hidup kami selalu harmonis dan indah dan bahagia. Wah, B dapat ide. Karena dia jarang-jarang memuji istrinya. Ya. Lalu B pulang. Begitu buka pintu istrinya. Dia, "Hei istriku, hari ini hari yang indah. Kamu kelihatan cakep. Aku mau terima kasih, aku senang punya istri seperti kamu." Lalu istrinya nangis. "Hari ini hari yang jelek. Anakku Stephen berantem di sekolah. Dan kulkas kita rusak dari tadi pagi. Semua makanan di situ rusak. Dan begitu lihat kamu mabok lagi. Oh Tuhan, what a bad day." Ini contoh. Suami yang terlalu lama sekali tidak pernah menghargai istri. Sehingga istri merasa ini pasti mabok nih. Gak mungkin lah, dia sejak kawin gak pernah say thank you. Sekarang tiba-tiba thank you, muji-muji, ini pasti minum kebanyakan ya lo. Saudara izinkan saya tanya. Berapa lama saudara menjadi orang Kristen? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Berapa lama saudara telah tidak menghargai anugerah Tuhan? Berapa lama? Take it for granted. Tidak menghargai, meremehkan. Hari ini katakan, "Tuhan, ubah aku menjadi baru." Amin. Aku ingin berubah Tuhan, lebih baik. Ya Tuhan, jamah aku dengan kuasa-Mu. Itu lagu yang terkenal ketika Bill Gates menulis lagu He Touched Me. Ketika tangan Tuhan menjamah hatimu, menjamah pikiranmu. Di situ berkarya. Jangan menjadi pura-pura selamat. Atau kadang-kadang selamat, kadang-kadang tidak. Tapi katakan kepada dirimu, aku yakin aku diselamatkan. Sebab Tuhan mengubah aku menjadi baru. Jamah aku Tuhan. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul.
Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Shackled by a heavy burden, need a lot of guilt and shame. then the hand of Jesus touched me, and now I'm no longer the same. Sama-sama semuanya. He touched me. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Indonesia. Dia Ya jamah sedang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. He touched me. He touched me. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Semuanya nyanyi. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Something happened. Yes, Lord. Something happened, and now I know Semua berkata, He touched me. yes, Lord. He Touched me. Thank you, Lord. And made me whole. Amen. Yang kedua, kenapa kita harus selalu memuji Tuhan? Karena Tuhan memberikan anugerah dan berkat-Nya. 1, 2, 3. Karena Tuhan memberikan anugerah dan berkat-Nya. Ayat 4b. Di situ muncul istilah kasih setia dan rahmat. Kasih setia adalah anugerah, rahmat adalah berkat. Tuhan memberikan itu. Raja Daud mengalami itu. Anugerah dan berkat yang baru. Anugerah dan berkat yang baru. Setiap hari. Berkat demi berkat. Sehingga kemudian dia menuliskan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia mengalami itu. Hari ini sampai detik ini. Raja Daud adalah Raja Israel yang paling sukses. Yang paling dihormati. Lepas dari dosanya.
Yang paling sukses, bukan Saul, bukan Salomo, tapi Daud. Sehingga bendera Israel memakai simbol bintang siapa? Bintang Daud. Dia mengalami anugerah dan berkat setiap hari. Itu yang kemudian ditulis Rasul Paulus. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Anugerah dan berkat. Apapun yang terjadi. Ya. Sebab itu saudara datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan katakan semua kebutuhan saudara secara lengkap dan detail. Tuhan lebih tahu apa saudara lebih tahu? Kadang-kadang kita pikir ini kebutuhan kita, tapi Tuhan bilang no, ini yang ini. Kamu minta Honda, enggak, kamu butuh itu Mercedes. Misalnya kan. Tuhan lebih tahu. Suatu kali seorang ibu sudah masak-masak di dapur, dia bilang sama anaknya, anakku, coba telepon papamu, tanya jam berapa pulang, makan jam berapa. Itu telepon mama di atas kulkas. Lalu anaknya lari-lari ke kulkas ambil telepon bapaknya. Sudah telepon, dengar sebentar, anaknya tutup. Lalu mamanya mengatakan, loh, papa bilang apa? Jam berapa dia mau pulang? Kok kamu diam aja? Ma, yang jawab itu perempuan. Hah? Makanya gue udah, wah ini keterlaluan bapakmu itu ya. Saya lihat bapakmu 2 minggu itu tuh pakainya rapi gitu ya. Terus setiap minggu cukur rambut model baru, pakai minyak wangi. Ya. Hah, keterlaluan. Lalu perempuan itu ngomong apa? Ma, dia bilang, pulsa di handphone Anda tidak mencukupi untuk pembicaraan ini. Ini humor, saudara. Humor sindiran kepada ibu-ibu yang suka curiga sama suaminya. Kalau pulang telat, dicek ada di mana, diperiksa ini, itu, ini, suaminya potong rambut bagus, nah ini mau nunjukin siapa. Ada sesuatu aja yang tidak cocok dengan keinginannya, curiga. Secara rohani, saudara pernah gak curiga sama Tuhan? Waktu doa gak dijawab, waktu lagi susah, kerjaan gak beres, kena COVID-19 lagi. Curiga, Tuhan kamu sayang gak sih sama saya? Tuhan kamu ada di mana? Lalu bilang, jangan-jangan aku udah gak mau percaya lo sama Tuhan sih. Hanya karena di bumi ada beberapa masalah, lalu saudara gak mau percaya. Saudara lupa salibnya dan kebangkitannya. Saya harap tidak pernah keluar dari mulut saudara mengatakan, saya sudah tidak mau beriman. Amin. Jangan pernah lupakan itu. Apapun yang terjadi, saya senang dengan lagu yang dinyanyikan Melky. Waktu dia habis kena COVID, dia gak salahkan gereja, dia gak salahkan lingkungan, dia gak salahkan kerjaan, dia gak salahkan teman. Dia bersaksi bilang apapun yang terjadi Tuhan tetap baik. Lagu yang dinyanyi oleh pendeta Niko, ya, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah kau, ku sembah kau, Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. ku sembah kau, ku sembah kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Semua nyanyi dengan sungguh-sungguh. Dari awal, sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Amin, 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 amin. Yes, Dalam segala hal yang terjadi, tetap
aku berkata, Tuhan Yesus baik. Hadapanku membalas kasih-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita harus, nggak bisa pilih-pilih, memuji Tuhan dari jiwa kita? Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. 1, 2, 3. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Ayat 5a. Istilah memuaskan hasrat dengan kebaikan Tuhan itu menunjuk kepada penyertaan Tuhan. Hasratnya Daud, keinginannya supaya terus disertai. Dan Daud mengalami. Dan istilah masa muda, padahal dia udah tua, itu adalah kekuatan. Jadi Mazmur ini berlaku untuk yang muda dan tua. Bukan soal fisik, tapi kekuatan jiwa, kekuatan batin. Sehingga kita akan seperti burung Raja Wali. Itu gambarannya. Ya. Ini menunjuk kepada apa? Kekuatan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan memberikan apa? Kekuatan. Itu kekuatan terbesar. Bukan backing siapa jenderal, bukan duitmu, hartamu, ya, kekayaanmu, materi lain, atau relasi, koneksi si A, si B, si C. Siapa backingmu waktu you susah? Siapa yang kau andalkan waktu kau susah, waktu kau sedih, waktu kau menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, dan cobaan? Ingat, manusia dan dunia dan materi itu terbatas. Andalkan kekuatan Tuhan. Amin. Kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan yang akan memberimu kemenangan demi kemenangan. Itu dialami oleh Daud. Sejak dia muda menggembalakan kambing domba, dia mengalami penyertaan Tuhan. Ketika kambing dombanya diserang, binatang buas, dia tidak sungkan-sungkan melawan dalam nama Tuhan. Dan binatang buas dibunuhnya. Lalu kemudian dia harus mengalahkan Goliat. Ya pakai nama Tuhan. Tuhanku yang akan mengalahkan kamu. Hei Goliat. Waktu dia menghadapi Saul yang iri hati, Tuhan menyertai dia. Sehingga dia dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan. Ketika dia berperang melawan bangsa-bangsa lain, setiap peperangan selalu menang. Kenapa? Tuhan menyertai. Itu kekuatan yang terbesar. Suatu hari ada seorang ibu yang single, belum pernah menikah. Dia meninggal dalam usia 84. Sebelum meninggal, dia kasih surat warisan kepada Pak Pendeta. Dia katakan, Pak Pendeta, nanti setelah saya mati ini dibuka surat warisannya. Lalu setelah dibuka, dibaca. Oh ternyata dia udah pilih lagunya, siapa yang nyanyi, ya kan, pianisnya, ayatnya, tema khotbahnya, semua. Tapi ada satu yang Pak Pendeta agak kaget. Dia bilang begini, Pak ada satu perintah keras harus dilaksanakan ya Pak. Karena ini permintaan saya yang terakhir. Apa itu permintaan terakhir? Dia tulis begini, jangan ada seorang pria pun yang menjadi pengangkat peti matiku. Kenapa? Sebab sejak muda tidak ada satu pria pun yang mengajak aku keluar. Jadi sekarang waktu aku mati, aku tidak sudi ada siapa laki-laki yang membawa saya keluar untuk dikuburkan. Ini ilustrasi humor dari orang yang sakit hati, menyimpan kepahitan bertahun-tahun, kekecewaan,
dendam, kebencian. Kasihan sekali. Sampai dia mati pun warisannya masih begituan. Tolong jangan kirim saya, saudara. Jangan titip saya warisan, saya minta tolong jangan kirim ya. Kalau mau ya udah yang langsung aja. Sebelum mati, jadi kita bisa diskusi, Pak, mobil untuk pembangunan, ya kan? Rumah untuk siapa? Jadi enak. Jangan tunggu mati, buka baru kaget, saudara. Ini humor saja tuh, saudara. Ya, memang di dunia ini banyak kesusahan, banyak kekecewaan, banyak penderitaan. Tapi penyertaan Tuhan akan memberi saudara kekuatan, amin. Sehingga kita semua, walaupun usia sudah 70-80, saya mau kita tetap bergairah seperti burung Raja Wali. Ya, Pendeta Robert dan Lea menuliskan lagu ini, bagai Raja Wali, mengajar kita supaya semakin bertumbuh dewasa dalam iman, dewasa dalam karakter, sesuai buah Roh Kudus, dalam kerohanian, senantiasa memuji Tuhan, sampai kelak nanti kita dimuliakan, glorification ketika bertemu dengan Tuhan. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tangannya. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagaikan semuanya. Raja Wali. Ya Tuhan, seperti Raja Daud, kami mau memuji nama Tuhan sepanjang hidup kami, apapun yang terjadi. Terus bertumbuh dewasa dalam iman, dalam karakter, dalam penyembahan, dalam pujian, dalam pelayanan untuk kemuliaan-Mu. Sampai kami bertemu dengan Tuhan, dimuliakan dalam proses glorification. Berkati setiap telinga dan hati yang sudah mendengar firman-Mu, jadikan kami bukan saja pendengar-pendengar, tapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengambil tekad. Amin. Yang percaya berkata. Amin.